Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak Guru. Pagi, Pak Guru. Bagaimana kabarnya anak kelas 3 hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua. Ya, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali di ruang kita ini guna melanjutkan materi kita akhlak tentang akhlak tercela. Jadi sebelumnya saya absen dulu, siapa-siapa yang tidak hadir pada hari ini. Hadir semua Pak Guru. Alhamdulillah. Jadi namun sebelum kita lanjut di materi inti, dahulu kita membaca doa. Jadi sebagaimana seperti biasa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Nak Sulaidi. Terima kasih Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih. Jadi sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas dua tujuan pembelajaran. Di antaranya tentang pengertian keras hati. Jadi akhlak tercela yang kita pelajari hari ini adalah tentang keras hati atau pemarah. Jadi yang pertama itu adalah tentang pengertiannya. Yang kedua, macam-macam atau bentuk daya marah. Adapun pengertian dari keras hati itu secara etimologi berasal dari kata gadab yang berarti marah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, marah berarti perasaan tidak senang dan panas karena dihina atau diperlakukan kurang baik dan tidak sesuai dengan keinginan hati yang mengakibatkan terganggunya aktualisasi diri di dalam kehidupan kita. Adapun lawan kata dari marah ialah rida. Terus yang selanjutnya, bentuk atau macam-macam daya marah. Yang pertama itu tidak memiliki daya marah atau lemah. Adapun pengertian dari macam daya marah ini adalah dengan tingkat marah yang lemah, seseorang akan memiliki harga diri yang rendah dan hina karena akan berdampak pada tindakan melakukan tindakan apa-apa atau hanya diam terhadap hal-hal yang bersifat mungkar. Yang kedua adalah daya marah yang sedang. Adapun pengertian daya marah yang sedang adalah daya marah yang muncul yang masih berada dalam kontrol atau akal dan agama. Atau dengan kata lain, daya marah sedang ini yakni daya marah yang muncul ketika memang harus redup, ketika memang harus tidak marah atau lebih mengedepankan kesabaran. Terus yang ketiga atau yang terakhir, daya marah yang berlebihan. Daya marah berlebihan adalah daya marah yang keluar dari diri seseorang sehingga seseorang keluar dari kontrol akal dan agama. Saat seseorang marah seperti ini, maka nurani dan daya pikir warisnya sudah hilang. Jadi itulah dua pembahasan untuk kita hari ini. Masalah pengertian marah saya tidak perlu jelaskan secara detail ya, karena ini perasaan marah ini boleh dikatakan bukan kita pernah melakukan tapi sering. Ya. Jadi masalah pengertiannya ya silakan dibahasakan sendiri karena kalian ini sudah kelas 3 alia. Jadi yang perlu diingat adalah tingkatkan cara belajarnya karena tidak lama lagi kita akan semester. Jadi selanjutnya sebelum kita menutup pelajaran hari ini, lebih dahulu saya ingin memberikan soal PR kepada kita ya. Iya Pak. Ya. Soal yang pertama,
di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di rumah tangga kita ini, siapa lebih cenderung marahnya? Ibu atau bapak? Bapaknya di rumah. Ya. Ibu. Ya. Ibu. Ibu. Apa? Tuh. Ibu. Terus yang kedua, bagaimana cara meladeni orang yang sedang marah? Sedikit Pak Guru. Ya. Ini mau dikerja di rumah atau di sekolah nih, PR atau di rumah? Ya. Di rumah, Sementara Pak. karena untuk singkat waktu ya, karena ini waktu sudah mepet ini, jadi dikerjakan di rumah saja ya. Jadi itu saja Iya, soalnya. terima kasih Pak. Pak Guru. Ya, Nah, saya di kira antara dikerja di sekolah tadi Pak Guru. iya, 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 iya. Pak. Tapi sebelum Iya, saya Pak, tutup di ini, rumah, Pak. apakah ada yang mau ditanyakan ini? Tidak ada, Pak. Pak Guru. Ya, coba Bu Rahma ya. Ini tadi yang Berapa ya? anu. Terima kasih Pak Guru. Akan Rahma ya. Baiklah, pertanyaan saya Pak Guru, bagaimana mengatasi ketika ada orang yang amarahnya sudah memuncak? Karena terbiasa saya lihat itu orang kalau sudah marah kayak orang kerasukan Pak Guru. Jadi bagaimana caranya mengatasi orang Oh ya. seperti itu? Ya, ini pertanyaan tentang Dengan Rahma ini. Ini tentang kalau kita lihat bentuknya ini bentuk tentang daya marah yang berlebihan ya. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana tata cara kita mengobati orang yang terlanjur marah yang sudah memuncak. Jadi ada pun tata cara yang kita lakukan itu ada 5. Yang pertama membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagaimana artinya tentu kita